Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai program input nama mahasiswa dengan menggunakan array. Nah, program yang saya gunakan menggunakan array dinamis satu dimensi. Yang dimaksud dari array dinamis sendiri ialah ketika program belum mengetahui berapa jumlah elemen array-nya. Jadi kita bisa merubah jumlah elemen array semua kita. Dan kemudian maksud dari array satu dimensi ialah ketika komponen elemen tersebut tersusun dalam suatu baris. Nah, untuk pengaplikasian array dinamis ditunjukkan pada frame rubah array. Di sini kan sudah ada 5. Sebagai jumlah elemen array pertama adalah 5 atau defaultnya. Nah, kemudian kita bisa menggunakannya atau merubahnya dengan 10 misalnya. Maka di list box akan tercantum 10 baris atau saya rubah lagi menjadi 7. Nah, ini adalah array dinamis, pengaplikasian dari array dinamis. Nah, kemudian untuk bagaimana cara kerja programnya, itu yang pertama, misal di sini saya mau menginputkannya di nomor 3, kemudian input. Akan muncul text box seperti ini, maksud saya input box seperti ini. Maka dia akan tercopy di list box di baris ketiga. Maka saya tambahkan lagi di baris keempat. Nah, ini adalah cara kerja programnya. Sesuai dengan konsep array merupakan sekumpulan nilai data yang dikelompokkan dalam sebuah variabel, di mana digunakan ketika beberapa nilai data yang tipe datanya sama dan akan terdapat perlakuan yang sama. Nah, sesuai dengan program yang ini. Jadi, nilai data yang dimasukkan adalah nama-nama dari nama mahasiswa tersebut. Nah, nama-nama mahasiswa itu akan dikelompokkan dalam sebuah variabel. Di sini yang dinamakan variabel nama mahasiswa. Nah, untuk tipe data sendiri kan sama, yaitu tipe data string. Dan perlakuannya juga sama, atau proses pengerjaan juga sama. Nah, maka dalam program ini kita bisa menggunakan konsep array. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita membuat script-nya. Yang pertama di sini saya jelaskan dulu komponen-komponen yang sudah saya buat. Di sini ada combo box, namanya masih default, combo 1. Kemudian di sini juga text 1 dan list 1. Sekarang kita masuk ke dalam script-nya. Nah, yang pertama kita deklarasikan dulu variabel yang terpenting adalah variabel nama mahasiswa itu sendiri. Kita gunakan tipe data string. Nah, kemudian pada private subform load di sini script di form load ini untuk menampilkan jumlah elemen array pada tampilan awal program. Tadi kan ketika kita mulai selalu muncul batasannya atau jumlah elemen array-nya adalah 5. Nah, di sini adalah cara merumuskannya atau cara membuat script-nya adalah redimension nama mahasiswa 1 to 5. Nah, 1 to 5 ini adalah lower bound dan 5 ini adalah upper bound. Kita juga mengenal dalam array kan selalu ada batas bawah dan batas atasnya. Dan ini yang menunjukkan batas bawah dan batas atasnya. Nah, kemudian di sini ada konsep perulangan untuk menampilkan di combo box-nya, yaitu for i sama dengan 1 to 5, kemudian bilangan i akan ditampilkan ke dalam combo box sampai bilangan ke-5. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kita sekarang masuk ke private sub
comment 1, di mana comment 1 adalah input. Di sini adalah proses penginputan nama mahasiswanya. Nah, yang pertama kita deklarasikan dulu, ada nomor, no, dan i. No sama dengan cin combo1.text. Perintah cin adalah perintah konvensi dari bilangan integer. Nah, kemudian di sini ada nama mahasiswa, tutup tanda kurung no, sama dengan input box. Nah, untuk baris di sini adalah proses penginputan pada saat input box itu muncul. Saya perlihatkan. Nah, ketika input box ini muncul, perintahnya ada di sebelah sini. Input box sama dengan petik 2, tuliskan nama mahasiswa, nomor, titik 2, titik 2 lagi, dan nomor. Nah, dari petik 2 pertama sampai di sini, ini adalah untuk menampilkan tuliskan nama mahasiswa pada input box tadi. Dan nomor itu berarti nomor nanti di sini akan tercopy dari variabel nomornya. Misal tadi kita pilih, misal di sini kita pilih tadi yang ketiga. Nah, maka di sini akan muncul 3 sesuai dengan di sini tadi. Nah, kemudian di sini adalah untuk penamaan dari judul input box, input nama mahasiswa. Nah, setelah itu baru bagaimana cara dalam input box ini akan tercopy ke dalam list box, itu ditujukan pada perintah percabangan dan perulangan ini. Nah, nama mahasiswa nor tidak sama dengan petik 2 ini biasanya kan kita artikan sebagai tidak ada. Nah, ketika nomor 3 ini kita masukkan misal namanya Rifki Firiski, tadi kan nama mahasiswanya yang nomor 3 masih kosong, oke? Maka dia akan tercopy di nomor 3. Seperti itu. For i sama dengan 1 to upper bound mahasiswa. Nah, di sini kan prosesnya kan berulang terus sampai ke jumlah ke upper bound-nya. Yaitu batasannya adalah 5. Nah, kemudian list 1 ini adalah untuk menampilkan di list 1 list box-nya, maksud saya. Petik 2 nama mahasiswa. Untuk tutup kurung ini untuk menunjukkan bilangan ke i-nya. Sesuai dengan penyebutan tadi yang di input box. Misal 3, maka di list box juga tercopy-nya di 3. Sama dengan, nah, untuk petik 2 dan nama mahasiswa itu adalah default untuk memasukkan nama mahasiswanya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana cara kita untuk merubah jumlah elemen array itu ditujukan pada command button redeem. Nah, caranya adalah kita deklarasikan dulu, kita butuh inisialisasi. Yang di sini saya gunakan num sebagai upper bound-nya dan i untuk proses perulangannya. If not is numeric t1.text then exit sub nim sama dengan cin t1.text. Teman-teman bisa rumuskan seperti ini semuanya. Nah, di sini adalah proses pengubahan jumlah elemen array-nya. Redimension atau redeem nama mahasiswa 1 to num. Nah, num di sini adalah upper bound-nya. Nah, kemudian setelah itu nanti combo 1.clear dan 1.clear ini adalah perintah untuk mereset combo box dan list box-nya. Nah, setelah di reset, maka akan combo box dan list box-nya akan muncul sesuai dengan batasan num yang sudah kita ganti dengan konsep perulangan. For i sama dengan 1 to upper bound nama mahasiswa. Upper bound-nya tadi kan di sini yang num. Maka nanti akan ditampilkan ke combo box-nya dan list box-nya.
sampai bilangan ke i atau upper bound ini. Nah, ini adalah contoh penerapan array yang masih sederhana. Sebenarnya masih bisa kita kembangkan lagi menjadi array 2 dimensi, dimana kalau array 2 dimensi nanti kita bisa menggunakannya atau maksud saya datanya itu terdiri dari baris dan kolom. Kalau ini kan masih dalam satu baris saja. Oke, kita coba sekali lagi. Misal di sini saya pilih 6 untuk berdasarkan jumlah array-nya. Kita urut saja namanya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini adalah proses dari array tersebut. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.